Strategi bagaimana tulisan kita, bagaimana karya kita itu dapat dimuat di media massa. Berangkat dari pengalaman masing-masing penulis. Baik nanti menulisnya itu artikel populer maupun puisi maupun resensi dan cerpen itu sendiri. Tahu karakter dari koran atau media massa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Aswajanesia TV, mewartakan dengan ramah, bukan dengan marah-marah. Oke. Nah, masih bersama kita di sini, saya Wahyu Egi Widayat selaku moderator, dan beliau Bapak Hamidullah Ibda, dosen, penulis, juga ini pemerhati media juga, dulu mantan wartawan, ya mantan jurnalis gitu ya. Jadi ketika kita mengupas masalah literasi, ya saya yakin beliau udah mbahnya gitu ya. Nah, menyambung video sebelumnya yang membicarakan masalah media massa, kali ini kita akan membahas terkait dengan strategi bagaimana tulisan kita, bagaimana karya kita itu dapat dimuat di media massa. Selain mengembangkan skill kita, juga ya mencari bonus lah dari hasil karya kita. Nah, kemarin kita udah bahas masalah itu Pak, media massa mana saja yang menyediakan honor, kemudian berapa saja honornya kemarin udah dibahas. Nah, hari ini kita akan bahas masalah strategi agar karya-karya kita, karya-karya sahabat Aswajanesia TV ini dapat dimuat di media. Itu bagaimana Pak strateginya? Nah, kalau setahu saya strategi ini tidak ada yang pasti atau pakem ya, dan ini rata-rata berangkat dari pengalaman masing-masing penulis. Baik nanti menulisnya itu artikel populer maupun puisi maupun resensi dan cerpen itu sendiri. Tapi sepengalaman saya, dan saya sudah tulis di buku ini, ada beberapa yang perlu saya sampaikan ya. Yang pertama, kita harus mengetahui kaidah selingkung ataupun author guideline bahasa ilmiahnya dari media tersebut. Misalnya Suara Merdeka dengan Kompas itu kaidah selingkung atau aturannya lah. Aturannya itu berbeda. Misalnya naskah diketik rapi, di newsroom 5.000 karakter disertai foto dan biodata diri. Maka ketika kita ada keterangan teknis seperti itu ya harus dilengkapi. Ketika kita nanti mau mengirim juga harus sesuai dengan author guideline atau aturan penulisan dari penulisan di media tersebut, baik itu opini. Kemudian kalau cerpen ya harus dipatuhi aturannya. Kemudian puisi juga harus dipatuhi, resensi juga harus dipatuhi. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, kita harus mengetahui selain aturan itu, mengetahui karakter dari koran atau media massa tersebut. Artinya karakter ini bisa jadi berlatar belakang dari siapa sih pemilik media itu, ideologinya apa, misinya apa, sampai pada dia cenderungnya itu arahnya liberal, konservatif atau gimana. Karena nanti tiap media berbeda. Misalnya saya contohkan, ini di lokal Jawa Tengah ya, Suara Merdeka, misal saya sebut nama ya, Suara Merdeka itu sejak dulu saya amati lebih cenderung di tengah-tengah, tidak terlalu mengkritik pemerintah. Sedangkan yang Wawasan, meskipun ini satu manajemen ya, network, itu lebih pada mengkritik pemerintah atau memberikan kritik-kritik tulisan yang berbau mengkritik atau memberikan masukan kepada pemerintah. Nah, maka ketika teman-teman mau mengirim ke media tersebut harus tahu arah karakter media massa seperti ini apa. Kalau kita tulisannya pedas mengkritik dengan bahasa yang sarkas ya, jangan sampai dikirim ke media plat merah yang afiliasinya lebih cenderung mendukung pemerintah. Nggak bakal dimuat. Ada Pak media yang berplat merah seperti itu. Ketika artikel kita mengkritik kok dikirim ke media massa yang itu mendukung atau lebih cenderung ke mengawal pemerintah dengan halus, ya jangan sampai dikirim ke sana. Jadi itu penting karena kita sebagai penulis lepas bahasanya ya, itu jangan memaksa karakter kita untuk dimuat di media tersebut. Berarti kita harus mengikuti alur dari media. Justru kita harus masuk karakter sesuai visi misi, arah, dan siapa di belakang media massa tersebut. Jadi itu trik atau strategi yang kedua sebenarnya ya. Jangan sampai sebelum ketiga ini Pak, tolong dulu.
contoh kecil ini koran yang apa atau media yang pernah menjalankan Habib, dan itu udah sangat jelas banget karakternya. Contohnya media apa ini, Pak? Ya, yang jelas dulu saya hampir tiap minggu itu dimuat di koran Wawasan ya. Contoh yang cetak ya. Oke. Wawasan itu kan bahasa apapun saya pernah dimuat semua dengan bahasa kritik, dan memang itu sesuai karakter saya yang lebih arah kritik ya. Misalnya dengan judul-judul dosa besar SBY dan hakim narkoba itu dimuat. Kalau koran biasa mungkin tidak dimuat gitu ya. Kemudian logika sesat kenaikan BBM misalnya seperti itu. Kemudian menggugat wamen misalnya. Dulu ada wacana wakil menteri ya. Iya. Dan itu memang sesuai karakter saya sehingga saya nyaman di situ, dan memang redakturnya sudah cocok dengan tulisan dan akhirnya sering dimuat. Berarti itu karakternya kritik, lebih cenderung ke kritiknya gitu ya. Oke. Misalnya lain lagi karakter ini tidak hanya soal kritik atau tidak, tapi kalau arahnya dia lebih ke Islami, misalnya kayak Republika, maka tulisan kita ya arahnya nanti ya rasa Republika gitu loh. Misalnya medianya kok nyuwun sewu kayak media yang humanis misalnya kayak Kompas, ya kita harus menyesuaikan dengan Kompas sebenarnya. Jangan sampai kita memaksa tulisan kita mengkritik tapi di media yang tidak keras, maka kita akan tidak dimuat. Kemungkinan besar tidak dimuat. Kira-kira itu. Itu yang kedua ya. Kemudian yang ketiga, ini pengalaman saya itu sesuaikan dengan isu ataupun wacana berita yang viral atau kondisi yang sedang berlangsung. Misalnya hari ini tentu yang masih hangat isunya adalah virus COVID-19 atau wacana kisruh BLT. Maka ketika kita menulis itu dengan cepat, dengan bahasa yang bagus dan data yang valid, dengan berbobot dengan teori misalnya, itu akan diutamakan yang dimuat. Ketika kita nulis hari Ramadan kok isunya tentang Idul Adha ya enggak nyambung. Ini masih jauh. Itu juga strategi yang penting karena ketika isu ini kan isu itu cepet ya. Hari ini ngomong BLT, besok ngomong OPD tentang kisruh alat masker dan sebagainya misalnya. Maka satu hari kalau bisa itu langsung dikirim. Karena bisa jadi memang media massa itu isu-isunya fresh dan yang panas hari ini itu apa. Kalau isunya sudah basi ya percuma kita nulis. Karena prinsip media massa itu kan berbeda dengan artikel ilmiah ya. Harus isu-isu fresh, segar, dan dibutuhkan mengikuti arus lah ya. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, ini berkaitan dengan karakter dari tiap rubrik yang disediakan. Kalau di awal tadi karakter koran tapi ini karakter rubriknya. Misalnya begini, karakter rubrik ini sering diisi oleh penulis dari akademisi. Nah kalau kita di situ kok tidak punya embel-embel akademisi, maka kita harus menyesuaikan dengan karakter seperti itu. Artinya tulisan kita minimal berbobot seperti layaknya tulisan akademisi. Itu yang keempat ya. Kemudian yang kelima, kita harus bisa menyesuaikan afiliasi ataupun menggunakan embel-embel bahasanya yang pas. Misalnya kita nulis tentang pendidikan parenting misalnya. Maka mau nggak mau, meskipun kita ini bukan pakar parenting, minimal usahakan di situ selain misalnya penulis adalah ketua lembaga apa dan pemerhati pendidikan parenting. Jadi itu sangat berarti afiliasi ini juga berpengaruh gimana atau tidak. Kadang ada media yang memang wis sopo tuh nulis gak jelas namanya enggak ada di Google, itu enggak bakal dimuat. Dan memang rata-rata media itu juga selektif ya, dalam arti tidak memuat sembarangan kecuali media cek-cek tingkat lokal. Tapi kalau sudah media nasional itu berpengaruh sekali itu. Maka nanti saya sarankan kalau dulu dari beberapa training yang pernah saya ikuti, khususnya dari media nasional, itu menyarankan boleh menggunakan peneliti, boleh menggunakan pemerhati, peminat kajian sosial. Kalau dosen ya dosen apa gitu. Kemudian kalau pengamat nggak boleh. Konon katanya pengamat itu harus seorang pakar ya. Tapi kalau kita hanya meneliti satu tema yang misalnya saya background saya pendidikan kok ngomong tentang ekonomi syariah kan terlalu jauh, maka bisa di embel-embeli dengan pemerhati kajian ekonomi syariah. Misalnya seperti nanti di belakang ada kampusnya, misalnya pemerhati kajian ekonomi syariah di STAIN Temanggung atau di UNES, di Undip dan sebagainya. Jadi itu juga sangat
berpengaruh sebenarnya. Itu yang keberapa? Kelima lagi ya? Atau keenam? Masih keempat ini Pak. Ya. Selanjutnya kelima ini Pak. Selanjutnya adalah berkaitan dengan counter opini. Pengalaman saya itu beberapa tulisan saya yang dimuat di Tribun kemarin ya itu juga counter opini. Misalnya kemarin tulisan saya tentang ada orang yang nulis tentang politik dengan dibenturkan dengan NO. Nah kemudian saya mengcounter opini itu gampangannya mengkritik atau mengomentari opini yang sudah dimuat. Itu juga bahasanya sering dimuat saya seperti itu. Jadi nanti kita membuat angle yang berbeda, membuat judul yang berbeda, membuat sudut pandang yang berbeda dengan tema yang sama dari yang sudah tulisan yang sudah dimuat oleh penulis di media tersebut. Misalnya dulu tulisan saya judulnya itu membumikan ukhuwah siyasah. Itu kan ukhuwah dalam perpolitikan dan ini belum dikaji oleh kalau nggak salah namanya Ribut Lupianto yang saya komentari dan esok harinya dimuat itu. Dan itu kita mencari titik lemah dari penulis yang sudah dimuat itu dan kita tulis dengan sudut pandang atau kacamata yang berbeda. Oh ternyata si penulis ini, saudara ini luput mengkaji tentang persaudaraan dalam dunia politik. Jadi itu pengalaman saya dimuat itu seperti itu. Kemudian yang lain, yang lain ini sebenarnya berkaitan dengan administratif. Kadang ada tipe redaktur opini, cerpen maupun yang lain itu memang sangat riwil ya bahasanya. Meskipun kita punya tulisan, sudah ada nomor rekening dan lain sebagainya, kadang dia itu meminta naskah yang lengkap. Biasanya kan secara umum ya, naskah kita judulnya apa, ditulis di nama file, kemudian biodata, scan KTP, NPWP. Tapi kadang ketika nomor rekening kita itu tidak sesuai dengan nama kita, kadang ditolak. Meskipun tulisan kita bagus, akhirnya tidak jadi dimuat. Itu aspek administratif di sebenarnya. Dan itu dialami oleh penulis pemula yang tidak punya rekening. Itu juga pernah dulu saya gitu dibalesi, itu agak gatel itu ya. Itu apa namanya ditolak atau tidak dimuat. Padahal isunya pas hari itu. Itu yang keenam ya. Kemudian selanjutnya kita harus menyesuaikan spesifikasi. Artinya apa? Kalau kita pernah dimuat sekali di media tersebut, usahakan nanti tema yang kita tulis kalau bisa sama. Atau kalau nggak sama temanya, cara pandang ataupun narasi yang kita sajikan itu konteksnya sama. Misalnya seperti ini. Saya kan sering nulis lintas tema ya. Batik saya tulis, politik saya tulis, ekonomi saya. Berarti hampir keseluruhan semua yang bisa masuk tulis. Tapi ketika saya dulu nulis di wawasan misalnya, itu saya nggak pernah jarang nulis tentang pendidikan. Rata-rata saya spesifik nulis tentang demokrasi, korupsi, politik, demokrasi, polisi, politik dan korupsi, muter terus seperti itu. Dan memang ketika ngomong demokrasi seolah-olah saya itu pakar di media tersebut. Jadi meskipun rubriknya itu opini, Anda bisa spesifik mengirim misalnya di koran Jakarta, tulislah tentang pendidikan. Jadi nulis di situ pendidikan terus, jangan berbeda tema. Kadang ada redaktur ini kok semuanya ditulis. Harusnya kan satu konsisten saja seperti itu. Kemudian aspek lain ya sebenarnya ini pengalaman ya. Bisa ditambah dengan jangan terlalu sering mengirim beruntun. Maksudnya begini, ketika ada isu kita kirim tidak dimuat, itu jangan terus dikirimi lagi, minimal 1 minggu sekali kalau misalnya kita kuat ya, atau 2 minggu sekali. Kalau bisa sih bagi saya tulisannya itu ketika dikirim itu langsung dimuat. Nah makanya yang strategi berikutnya itu usahakan secara redaksi itu jangan terlalu banyak kata-kata bersayap kayak puisi, kayak prosa. Tapi bahasa artikel itu kan lugas, tidak terlalu banyak kata hubung. Bahkan kalau Bandung Mawardi itu saya sih belum pernah mengamati sampai detail ya. Anti menggunakan kata yang, itu kan luar biasanya di situ ya. Agak susah ini. Kalau kita menulis katakanlah 5.000 karakter ya 2 halaman 4 kurang ya di Word itu ya. Kita harus menyesuaikan, usahakan kalimat itu redaktur itu tidak perlu mengedit. Maka ketika kita sudah menulis itu dibaca berkali-kali.
dibaca berkali-kali. Kira-kira pas atau enggak gitu ya? Pas atau enggak, kurang atau tidak. Pokoknya yang tidak penting dibuang, Iya. masukkan yang penting. Ketika dikirim dan didownload oleh redaktur itu wah ini gitu loh, tanpa ngedit banyak. Langsung Artinya gitu. seorang redaktur atau editor opini maupun cerpen dan lain itu males untuk mengedit beberapa kali atau ngedit terlalu banyak tulisan yang diterima, karena media massa yang menyediakan honor itu, kalau dulu zaman saya di Kompas, waktu training di Kompas ya di PWI itu, konon itu sekitar tahun 2014 itu satu hari itu ada 1000 artikel yang masuk itu dari mahasiswa S1, S2, S3. 1000 artikel, bayangkan. Ketika kita artikelnya nama nggak jelas, artikelnya bersayap nggak jelas, pasti di spam gitu. Karena mereka punya box nama-nama yang sudah sering dimuat dan gantian seperti itu. Artinya ketika kita mau mengirim itu usahakan kalimat, bahasa, redaksi jangan sampai ada yang keliru meskipun satu huruf. Usahakan seperti itu. Jangan sampai misalnya sekadar itu masih kita sekedar misalnya, itu kan sudah, itu berarti nggak beriman pada Ebi. Misalnya mengubah kok kosakatanya masih merubah, itu masih di spam, kecuali media-media yang ecek-ecek tentu masih ditolerir. Tapi kalau media nasional ya jadi spam seperti itu. Nah tadi yang terakhir ini saya terakhir Terakhir ini kalau bisa bagi pemula ya, usahakan ketika menulis itu jangan langsung dikirim. Usahakan disuruh atau kita meminta para yang sudah dimuat, yang pernah dimuat untuk membacanya, membaca dan mengkritik, mengurangi menambah dari artikel yang mau kita kirim. Karena dulu pengalaman saya ketika dimuat pertama kali di Suara Merdeka itu juga hasil masukan, kritik, dan sudah dibaca teman saya dua orang itu yang sudah dimuat di Suara Merdeka, dan alhamdulillah itu dimuat, dan itu merupakan pengalaman yang tak pernah terlupakan. Jadi itu ya, jadi jangan asal ngirim. Kalau asal ngirim nanti kita juga kenalan lah bahasanya, kenalan dengan redaktur lah. Nah yang terakhir lagi ini saya mumpung ingat, kalau kita ingin mengirim dan dimuat di Kompas, maka sering-seringlah baca opini Kompas. Ya makanya gitu, kalau kita mau mengirim di Suara Merdeka dan pengen dimuat, maka seringlah baca opini atau wacana nasional ya rubriknya di Suara Merdeka. Kalau kita mau mengirim opini di basabasi.com, maka sering-seringlah baca itu. Karena itu akan yang dimuat kira-kira begini. Kalau kita bandingkan dengan tulisan saya, ya paling nggak ada bedanya lah gitu. Nah ketika kita sudah mantap dan sudah dibaca teman-teman yang senior atau yang sudah terbiasa dimuat, ya sudah kita kirim aja. Tapi yang paling pokok itu hanya trik-trik yang saya alami atau yang pernah saya lakukan. Tapi yang paling penting ya ini, yang penting nulis terus. Dimuat atau tidak urusan konsisten, istiqomah ini ya. Ya tadi dengan membaca itu otomatis yang saya tangkap itu kita bisa memahami karakter Quran itu sendiri ya Pak ya. Semakin banyak membaca, ternyata kita lucu bisa mau mengirim di Tribun Jateng nggak pernah membaca ya, agak lucu gitu ya. Nah tadi kan terkait masalah dimuat dan kadang tidak. Ya itu relatif ya Pak, dualisme kehidupan kan, pasti ada negatif, ada positif, ada panjang, ada pendek gitu. Nah terkait dengan masalah pengiriman opini, kemudian dimuat dan tidaknya ini, alhamdulillah ketika kita dimuat. Namun kalau tidak Pak, apakah ini juga ada cara lain agar bagaimana cara karya kita itu tidak hanya sekedar masuk di meja redaktur tapi bisa lah semua kalangan itu membaca, atau bisa dimuat kapan waktu atau di mana itu? Ya pengalaman dari teman saya maupun saya sendiri itu banyak. Ada yang pertama tulisan saya dimuat tuh 2 bulan pernah, 5 bulan pernah. Bahkan teman saya yang di media nasional yang tidak saya sebut medianya, itu 1 tahun baru dimuat. Wah 1 tahun baru dimuat. Kan karena isunya berulang. Iya. Karena isu di media atau isu di sosial masyarakat itu ya berulang, kayak mata rantai yang terus continue kayak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau itu dikirim di satu media, usahakan konsisten, jangan dikirim ke 2 media. Artinya ketika kita sudah mengirim di Tribun Jateng atau di Sriwijaya Pos atau di Waspada Medan atau di sembarang media lah, Solo Pos atau mana, usahakan jangan dikirim ke media lain, kecuali di situ ada keterangan jika 1 minggu dari pengiriman tidak dimuat,
penulis boleh mengirim ke media lain. Nah, baru ketika 2 minggu sudah tidak dimuat, etikanya kita mencabut. Mencabut berita dengan meng-email membalas itu. Dikarenakan tidak dimuat, maka dengan ini saya mencabut artikel saya. Itu sudah ada pemberitahuan. Biar tidak double. Kalau double nanti repot kayak gitu loh. Karena saya dulu juga pernah di blacklist ya di 2 media lokal dan nasional karena saya mengirim 2 minggu itu nggak dimuat. Kemudian saya kirim ke media lain, nah ternyata dimuat bareng. Dulu kalau nggak salah isunya tentang Gaza ya, konflik di Gaza, dan saya di blacklist itu kedua-duanya sampai hari ini itu. Ya itu pengalaman lah sebenarnya. Itu yang kedua ya. Terus yang ketiga, kalau Anda memang rajin menulis ya itu buat tabungan saja. Artinya tulisan kita yang dikirim ke media massa itu nggak dimuat, jangan dikirim ke media lain kalau isunya sudah tidak hit atau sudah tidak viral ya. Kita simpen untuk celengan atau tabungan kita. Syukur-syukur nanti itu bisa menjadi kumpulan artikel bunga rampai ataupun isunya berulang, kita edit lagi, kita kirim ke media yang lain dengan isu-isu ataupun tambahan-tambahan yang berbeda, tentu dengan judul yang berbeda, dengan pengiriman ke media yang berbeda, karena isu di media massa itu selalu berulang. Dan tentu ketika kita sudah mempunyai satu tulisan yang tidak dimuat, biasanya ketika nanti ada isu itu lagi, ketika kita tabung atau kita tidak kirim ya, itu kan tinggal memboles. Ketika diboles ini kan nanti bisa dikirim ke media yang lain gitu loh. Jadi triknya seperti itu, jangan sampai kita mengirim satu artikel ke 2 media dan nanti ketika dimuat bareng ada polisi penulis yang melaporkan misalnya, kita akan di blacklist dari 2 media tersebut, malah repot. Hanya menulis di media massa itu juga ada kode etikanya gitu loh. Jangan sampai kita double dimuat kan, asal sembarang ngirim jadi harus punya rambu-rambunya seperti itu. Ya. Terima kasih Pak atas penjelasannya, cukup menarik juga ini pembahasan terkait media massa gitu ya. Satu poin yang saya garis bawahi, ketika kita tidak dimuat kemudian ditarik kita menjadi koleksi, justru ini akan menjadi poin penting, bisa menghasilkan sebuah karya gitu ya. Tadi disampaikan oleh beliau bisa dijadikan bunga rampai. Nah ini mah justru kalau menurut saya grade-nya akan lebih tinggi lagi ketika bisa jadi bunga rampai, kemudian kita bisa mengajukan ISBN. Wah justru malah ini lebih baik kan Pak ya. Nah jadi buku ya tentunya ini akan menjadi melebarkan sayap kita dalam dunia tulis menulis. Nah sebenarnya gitu. Kalau satu artikel kok tidak dimuat terus kita memaksa mengirim ke media yang lain, itu ya mungkin penulis pemula itu. Dia males nulis lagi sehingga satu tulisan itu harus dimuat ya. Itu kan memaksa sebenarnya. Tapi bagi saya ditabung saja sih. Karena semakin banyak tulisan itu ya itu celengan atau tabungan sebenarnya, dan itu harta kita. Kalau belum dimuat kan itu menjadi tabungan yang bisa sewaktu-waktu kita poles lagi, kita kirim lagi, dan semakin banyak karya malah kita. Kalau hanya satu tulisan kita paksa untuk dikirim dan dimuat kan membuktikan males Pak. Itu sih sebenarnya. Karena tidak semua penulis yang senior pun sekali ngirim tuh dimuat. Saya kemarin juga ngirim di Tribun Jateng juga tidak dimuat tentang homepreneurship ya. Tapi saya nunggu waktu seminggu, saya kirim ke media lain dan dimuat kayak gitu dengan judul yang berbeda tentunya ya. Nah, itulah kuncinya sahabat-sahabat. Ketika kita mau menulis di sebuah media massa, baik itu daring maupun cetak, kuncinya seperti tadi, seperti apa yang disampaikan oleh beliau Bapak Ibda. Tentunya di sini juga perlu kita garis bawahi bahwa harta itu tidak selamanya berbentuk barang atau berbentuk finansial yang itu ada nilai angkanya. Ternyata tulisan pun bisa menjadi harta kita di masa depan. Oke, cukup sekian pembahasan kita kali ini. Tetap pantengin terus channel Aswajanesia TV, karena disinilah kami memberitakan dengan ramah ya, sebagai media edukasi kita. Oke, cukup sekian. Like, komen, dan subscribe selalu kami tunggu. Salam Aswajanesia, salam literasi, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.